Nah, apakah sudah terlihat Mas Renaldi? Ya, sudah kelihatan, Pak. Iya, nanti untuk kurang lebih dari kami itu untuk waktu untuk kurang lebih dalam pembayaran upah itu yang pertama ada upah pokok itu kurang lebih seribu di 1.616 seperti ini dengan tunjangan kehadiran bisa terlihat di layar Mas. Bisa, Pak. Ya, bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk job desk-nya akan diinformasikan di kemudian hari Pak. Kurang lebih nanti ya seperti di admin sosial media pada umumnya yaitu memposting di akan mempostingnya ada di Infobox dan melakukan interaksi interaksi menggunakan akun Infobox kurang lebih nanti seperti itu ke depannya. Nah, untuk itu Mas kegiatan saya untuk sekarang apa Mas? Kegiatan sekarang Mm-mm. masih ngonten pribadi. Ya, masih konten. Ya, Ya, berarti untuk ketika dipanggil itu sewaktu-waktu udah standby gitu bisa ya Mas ya. baik. Oh, ya. Nah, untuk itu saya buka dulu dokum diskusi untuk terkait besaran upah maupun di pembayaran kali ini bisa ditanyakan. Nah, Saat ini belum, Pak. Masih ada. oh ya, Ya, Pak Agung mungkin saya bisa izin untuk masuk ya. menambahkan, ya, menambahkan Bu Eva, silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Renaldi ya kemarin sudah mengikuti proses rekrutmen dari kami. Awalnya CS ya, Mas ya, CS penjualan seperti itu. Tapi ternyata setelah kemarin interview user dengan saya, mungkin saya melihat peluang lain dari Mas Renaldi ini selain di CS. Dan kebetulan juga dari kami juga sedang membuka di posisi admin sosial media dan konten kreator. Nah, sebenarnya di admin sosial media ini nggak cuma mengadmini aja sosial medianya seperti itu ya, tapi juga nanti kami minta bantuan dari Mas Renaldi untuk bisa membuat beberapa konten-konten di Indobot Academy seperti itu. Nah, untuk beberapa sosial media mungkin yang berjalan di Indobot itu saat ini ada Instagram, kita ada 2 akun Instagram Mas Renaldi. Boleh nanti sekalian dibuka juga itu indobo.co.id sama yang satunya itu kita punya brand khusus untuk sertifikasi BNSP namanya My Sertifikasi. Nanti boleh di search aja seperti itu. Ada 2 akun Instagram, kemudian ada akun LinkedIn juga. Nah, biasanya untuk akun LinkedIn, akun selain Instagram seperti LinkedIn, kemudian nanti ada Google My Business, kita ada Discord juga. Itu kita gunakan untuk share-share konten yang dari Instagram maupun konten yang saat itu mau kita up. Seperti itu, misal konten promo maupun konten edukasi. Nah, kemudian balik lagi ke Instagram ya, Mas ya. Di Instagram sebenarnya saat ini kita juga kerjasama sama vendor untuk desainnya, Mas. Jadi kita kerjasama sama vendor yang namanya Hitam Media. Jadi di Hitam Media itu mereka yang bikinin dari mulai konten plannya atau editorial plannya dalam 1 bulan dan juga nanti desainnya. Nah, mereka hanya upload di bagian feed aja, sedangkan di sini kita saat ini di marketing sendiri juga membutuhkan konten-konten reels untuk nge-boost engagement di Instagram ya, karena kita juga main di Meta Ads-nya, jadi butuh engagement secara organik juga. Nah, nanti di sini harapannya Mas Renaldi bisa bantu di bagian dari mulai konten planner ya Mas ya, konten planner, kemudian pembuatan konten itu sendiri sampai nge-up atau nge-post konten dan juga berinteraksi sama followers gitu di sosial medianya Indobot seperti itu. Mungkin kurang lebih hampir mirip-mirip ya sama yang dilakukan Mas Renaldi sebelumnya itu untuk nge-handle sosial media. Nanti beberapa tambahannya adalah share-share informasi lain di sosial media lainnya Indobot seperti itu sih Mas Renaldi. Nah, Baik. kebetulan untuk detail KPI-nya ini sedang kami susun lagi. Jadi
misalkan berkenan mulai besok hari Kamis itu bisa mulai masuk untuk mulai training dulu Mas, karena kan harus ada training product knowledge ya sebelum benar-benar kita mulai bikin konten plan dan lain-lain. Kami ingin dari Mas Rinaldi juga tahu detail goals dari sosial medianya Indobot itu apa, karena kan ujung-ujungnya adalah di penjualan ya, penjualan dari produk-produknya Indobot. Makanya product knowledge itu benar-benar harus apa ya, harus tahu kenapa ada produk ini, kenapa harganya sekian, terus benefitnya apa dan lain sebagainya, ya agar lebih mudah lagi nanti Mas Rinaldi bikin konten-konten yang memang sesuai sama target marketnya Indobot. Kayak gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu Mas Rinaldi. Baik, mungkin terkait masalah tim di admin sosial medianya ada berapa orang? Ya, kalau untuk timnya sekarang kita belum ada Mas. Jadi untuk saat ini itu adanya satu teman internship yang dia itu tugasnya hanya admin aja. Jadi dalam artian tidak bikin konten plan dan lain sebagainya gitu. Kayak semuanya itu postingan dari vendor, dari yang hitam media itu tadi. Jadi dia hanya memastikan bahwa postingan feed di hari itu tuh sudah terupload oleh vendor dan juga balesin komen dan lain-lain seperti itu. Nah, kita juga ada tim. Jadi di tim marketing itu dibagi jadi yang pertama ada saya ya Mas ya, di bagian leadernya. Kemudian nanti ada tim ads-nya, tim ads. Ads itu ada dua juga, ada Meta Ads atau Facebook Ads, ada juga Google Ads seperti itu. Kemudian ada tambahan nanti di sosial medianya secara organik yang mungkin nanti juga jadi satu sama konten kreator nanti di Mas Rinaldi. Kemudian ada tim penjualan yang CS seperti itu. Jadi kalau di marketing sendiri mungkin totalnya ada tiga ya, nanti sama Mas Renaldi. Seperti itu sih. Nah untuk konten plan pun nanti juga kita juga akan tetap berdiskusi ya sama tim ads. Jadi biar antara ads dan juga konten organik itu nyambung seperti itu. Jadi kontennya apa, isinya apa, seperti itu. Gitu Satu Mas. lagi, Bu. Boleh? Tadi Ibu sampaikan boleh masuk di hari Kamis, ini minggu ini atau minggu depannya? Iya, minggu ini Mas. Minggu ini berarti besok ini ya, Bu, Besok, ya? iya. Gimana kira-kira Mas Renaldi? Siap. Bisa ya? Oke, siap. Mungkin nanti untuk detailnya kita kan ada jam kerja dan lain-lain gitu. Mungkin boleh disampaikan ya Pak Agung ya. Jam kerja, kemudian kita juga ada beberapa dress code di hari-hari tertentu. Kayak hari ini kita pakai batik, kayak gitu. Hari apalagi dan lain sebagainya. Termasuk juga budaya kerjanya boleh disampaikan dulu. Hmm. Terima kasih Bu Eva atas tambahannya. Nah, untuk waktu kerja sekalian saya sampaikan ya Mas ya, ini nanti ada Senin sampai Jumat itu dimulai pukul tengah 8 sampai dengan 4 sore. Nanti ketika telah selesai pukul 4, itu biasanya kita akan evaluasi terlebih dahulu sebelum menutup hari, kurang lebih setengah jam sampai 1 jam untuk evaluasi biasanya, di mana untuk kegiatan itu ada dua istirahat. Yang pertama istirahat siang itu pukul 12 sampai dengan 1. Yang kedua ada istirahat jam pukul 3 sampai setengah 4 itu untuk sholat asar. Seperti itu untuk jam kerjanya. Nah, untuk terkait Discord itu di hari Senin, Selasa, dan Kamis itu pakai bebas. Untuk hari Rabu itu batik, dan untuk hari Jumat itu putih seragamnya. Tuh. Nah, untuk hari kerja nanti hari Senin sampai dengan hari Jumat seperti itu. Ya, Bu, kurang lebihnya. Baik. Apakah boleh dikirimkan dokumen ini Pak nanti? Ya, nanti nanti untuk kurang lebihnya saya kirimkan seperti ini. Gitu, Pak. Nanti ya. Kalau tinggalnya di daerah mana Mas Rinaldi kemarin? Di depan UMY. Oh, depan UMY ya. Jadi itu Nah, ini 25. deket sama Pak Agung nih, daerah UMY juga.
Iya Oh iya, dulu. Tapi sekarang udah pindah saya Bu Oh, di udah pindah ya. sini. Ah, kejauhan. Iya. Jauhan katanya Mas. Anu, Ah, Mas. iya Mas ya. Oke. Terus kalau Udah. untuk device gimana Mas Rinaldi? Kalau konten kan biasanya mm-mm. dirimu pakainya apa? HP kah atau Oh iya, saya ya laptop? selama ini pakai HP. Ada Mm-mm. punya video, pakai laptop, HP juga. Oke, ya, aman ya. Ya, Oh, kalau di kantor sih kita ada kamera juga. Misalnya nanti mau digunakan, diperlukan untuk kamera ada lighting dan lain sebagainya itu juga udah ready gitu. baik, baik. Sama mungkin yang ingin saya tekankan, kalau sebelumnya jurusan apa Mas ambilnya Mas kuliahnya? Saya di jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis ya. Ya, Oke. Nah, kalau itu. di Indobot itu kan sebenarnya lebih ke produknya adalah produk edukasi teknologi ya, IT gitulah. Antara Ya, ada IoT, ada AI, ada cloud computing, ada data science dan lain-lain. Nah, mungkin nanti mulai mengulik di bagian sana ya, Mas ya. Termasuk yang lebih mendetail itu ada di IoT itu kan kita pakai komponen-komponen elektronik kayak gitu. Nah, mungkin nanti itu juga bisa dimasukkan ke dalam konten. Cuma menurut saya untuk saat ini hal seperti itu lebih mudah sih karena kita ada ChatGPT juga ya untuk iya, coba bikin kontennya yang lebih deep lagi. Itu sih. Paling nanti jika sudah ada konten plannya yang dari Mas Renaldi, boleh minta proofing juga. Kita ada tim kurikulum. Nah, nanti Mas Renaldi bisa diskusi sama tim kurikulum apakah konten ini tuh udah sesuai atau belumnya gitu. baik. Itu sih. Oke. Untuk besok berarti bisa mulai masuk nanti bisa bawa ini ya Mas ya, HP, laptopnya dibawa juga Baik. seperti itu. Oh iya, satu tambahan lagi, Bu. Boleh, monggo. Kemarin disampaikan ada untuk CS penjualan itu setelah 1 bulan kerja di kantor itu kan Mm, boleh kejar secara WFH, iya betul. kerja secara WFH. Nah, adapun di posisi saya sekarang ini bagaimana, Bu, Mm. di admin sosial media? Iya, sebenarnya di sini kan kontrak ya Mas ya. Di kontrak ini kita belum clear sih. Maksudnya saya udah bikin draftnya, tapi masih akan di ACC oleh manajemen, oleh atasan. Jadi nanti kita coba evaluasi dulu. Biasanya 1 bulan dulu. Setelah misalnya 1 bulan untuk KPI dan lain-lain itu bisa ke checklist semua. Nah, misal nanti dari Mas Renaldi mengajukan ada beberapa hari yang WFH gitu nggak masalah sih. Karena kan kalau untuk sosial media itu kan yang penting di hari itu ada uploadan gitu ya. Dan untuk pelaporan analitiknya juga tetap jalan gitu sih, nggak masalah. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Hanya Sudah saja cukup? untuk penekanan diri saya, karena ini hal yang baru di Indobot, jadi saya harus terus pelajari terkait produk knowledge-nya ini, Bu. Iya, betul. Product knowledge nanti sambil jalan sih, Iya. Mas. Gitu. Oke. Kalau secara tadi penawaran untuk gaji bagaimana, Mas Renaldi? Untuk keseluruhannya itu tadi sudah terakumulasi 2,5 kurang lebih lah ya Bu ya tadi ya. Iya, Untuk betul. pokoknya 1.600.000-an ya Bu. Coba boleh di-scroll lagi ya, Pak. Iya, Ya, seperti itu. baik. Mungkin nanti yang variabel ada di bonus kinerja performa ya, Mas Iya, Renaldi ya. Insya Oke, Allah saat ini ya sudah cukup, Mas Renaldi. cukup Bu. Baik, besok boleh mulai masuk kerja ya. Kita mulai di sini biasanya ada briefing pagi dulu. Briefing pagi itu dilakukan sebelum zikir. Jadi briefing pagi kita kumpul di lobi itu pukul 7.30 tepat. Jadi diharapkan sebelum 7.30 itu sudah ada di kantor. Seperti itu. Karena kita juga nanti plotting tempat dulu juga ya untuk sama teman-teman yang baru seperti itu. Kemudian jangan lupa dibawa device kerjanya seperti itu. Dan besok Kamis ya, berarti dress code-nya bebas ya Pak Agung ya. Bebas tuh nanti Oke, ya. Langsung baik. Bu ya.
Nanti untuk alamat kantornya boleh dibantu ya Pak Agung ya untuk Iya, Sherlock termasuk juga untuk parkirnya di mana, parkir. naruh helmnya di mana kalau bawa Mm, motor. ya nanti saya sampaikan via WhatsApp gitu Mas ya. Ya, PC. Baik. Iya, ya baik. iya. Cukup Mm, dari saya Mas Renaldi. Terima kasih banyak. iya. Mohon kerjasamanya. Semoga dengan hadirnya Mas Renaldi di tim marketing ini bisa menambah apa ya performa dari tim kita ya Mas ya. Dan target-target juga bisa kita capai bersama seperti itu. Oh, Mas nanti apakah sudah terjawab semua pertanyaan? Insya Allah sudah Nah, jelas ya, dan cukup. ya. Kalau sudah, besok kita akan ketemu di kantor ya Mas ya. Selamat. Dan saya nantikan kedatangannya. Untuk sekarang bisa restu, untuk yang lain bisa join. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, wassalamualaikum Terima kasih Mas warahmatullahi Renaldi. Di Sampai sini ya. bertemu besok pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di main room aja Pak. Main room, ya baik. Ya. Ya, Mbak Indah, Bu Esi. Ih, Pak Agung. Ya, mungkin kita akan di sini saja karena akan saya jelaskan lebih lanjut sekalian aja biar sama-sama mengetahui dan hemat waktunya. Gitu ya, Pak ya. Ya, Bu. Untuk sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu kurang lebih PKWT untuk kontaknya. Sudah terlihat Bapak Ibu, Pak Indra sama Bu Esi. Sudah, Pak. Pak. Nah, kurang lebih saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang saya bacakan terkait nanti hak dan kewajiban yang akan didapat oleh Pak Indra dan Ibu Esi ya. Nah, yang poin pertama itu adalah pihak pertama dan kedua nanti akan membina hubungan kerja yang harmonis di perusahaan agar tercipta ketentangan dan kerjasama di antara dua belah pihak. Yang kedua nanti pihak kedua akan menerima upah dan di mana akan diatur dalam surat PKWT ini yang di mana untuk eh, selain itu pasti ada kewajiban yang kalau untuk kewajiban di pihak kedua itu yang pertama itu menaati segala peraturan yang diberikan oleh pihak pertama, yang kedua itu mematuhi dan melaksanakan tugas-tugasnya, yang ketiga itu tanggung jawab dan fast respon terutama ketika ada pesan yang masuk itu baik ketika ada pelanggan maupun ada di calon pelanggan. Jadi, dan baik untuk tiap pegang HP ketika ada yang menghubungi gitu menerima dan menjawab dengan fast respon gitu. Ya, ke selanjutnya keempat itu merahasiakan dan kelima dengan menaati peraturan yang ada di perusahaan kita yang mana itu baik aset yang digital maupun yang non digital. Untuk selanjutnya harus yang juga menjaga nama baik perusahaan, menghormati dan mengikuti value yang ada di perusahaan, dan selanjutnya menyerahkan informasi diterima jika ada
terlibat dan ketika berhenti tidak diperbolehkan membuat usaha jenis. Nah, untuk besar upah dan cara pembayaran bisa terlihat di layar kaca Bapak Ibu ya, di mana gaji pokok itu sama PKWT itu sebesar 1.400.000 dan komisi penjualan yang akan didapat itu bisa sampai senilai 2.100.000 sampai sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan untuk Bu Esi dan Pak Hendra? Baik, itu untuk gaji pokok hanya untuk selama PKWT ya Pak ya. Ini. Untuk sama PKWT untuk awalnya adalah sebesar 1.400.000. Untuk Bu Eva bisa menambah juga jika berkenan. Ya, betul, Pak. Untuk PKWT, untuk di CS 1,4 ya, Pak Hendra ya. Iya. Ya, cuma nanti sebenarnya komisi itu yang masih bisa di-adjust lagi sih. Misal teman-teman mau lebih pun, lebih dari 2,1 pun masih bisa. Cuma secara target yang kita perhitungkan gitu, komisi itu di 2,1 seperti itu. Baik. Berarti untuk komisi itu nanti target ya, maksudnya ketika kita mencapai target itu akan Betul. dapat besar gitu. Baik. Betul sekali. Jika nanti targetnya kurang dari 100%, berarti kurang dari nominal itu. Seperti itu, Pak Hendra. Berarti hitung per 100% ya Kak itu ya. Iya, betul. Itu untuk target penjualan Kak. Iya, untuk target penjualannya. Nah, mungkin akan saya jelaskan juga. Jadi, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ke rekan-rekan, mungkin di Mbak Esi sama Mas Hendra ya. Di kami CS itu dibagi menjadi dua. Nanti akan ada CS yang dia itu ada tiga, mohon maaf. CS dia yang fokusnya untuk ke produk bootcamp. Ada CS yang fokusnya untuk ke produk sertifikasi BNSP. Kemudian ada satu lagi namanya CS Partnership yang dia itu nanti juga akan melakukan visit ke kampus-kampus seperti itu, Mbak Esi, Mas Hendra. Nah, untuk plottingnya dari masing-masing rekan-rekan di sini itu mau masuk kemana, itu nanti akan kita coba rolling dulu. Jadi dari masing-masing Mbak Esi atau Mas Hendra itu nanti mungkin performnya di mana, nah itu yang akan kami taruh di sana setelahnya. Mungkin sekitar 1 mingguan kita coba testing, minggu kedua sudah mulai ada apa ya, ada kesepakatan untuk pegang produk yang mana, seperti itu. Itu sih karena masing-masing dari produk ini pun secara target market atau usernya itu sedikit berbeda ya. Dan untuk apa namanya? Ini juga perlakuannya juga sedikit berbeda juga seperti itu. Dari sini Ya, ada pertanyaan lagi mungkin atau dilanjut dulu Pak Agung? Boleh dilanjut dulu aja Bu Eva, Pak Agung. terima kasih. Untuk saya lanjutkan, nanti ada kurang lebihnya di waktu kerja. Oh, ini ada sanksi kurang lebihnya. Mana ketika telah terjadi penyelewengan, pencurian tidak jujur itu pihak pertama berwenang memberikan teguran maupun peringatan terlebih dahulu. Nah, ketika masih mengindahkan akan dikenakan pemutusan hubungan kontak. Itu kurang lebihnya nanti bisa dibaca di draftnya untuk lebih rincinya. Nah, untuk saya jelaskan terkait di waktu kerja. Nah, untuk di waktu kerja itu tidak terbatas sudah pernah disampaikan oleh Bu Eva juga. Jadi di CS penjualan itu berdasarkan target yang ditetapkan, di mana di poin kedua juga dijelaskan untuk jadwal piket WFO itu 3 hari dalam seminggu wajib masuk dan bergantian dengan CS lainnya. Nah, untuk ini bisa terlihat di layar Bapak Ibu, mungkin bisa ada pertanyaan terlebih dahulu atau Ibu Eva bisa menambahi juga, silakan.
Mungkin gitu. ditambahi di ini ya Pak ya, di budaya kerjanya gitu. Langsung budaya kerja. Ya, Oke. untuk budaya kerja di sini belum terdefinisi. Enggak, maksudnya setiap hari Ada itu baik gitu masuk. kita ada Oh briefing ya, dan lain-lain. ya biasanya, oh ya, tadi di sini nggak betul. Ya, nah, aku akan jelaskan aja biar untuk sistem kerja itu dari Senin sampai Jumat di kantornya seperti itu, di mana dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 4. Nah, 7.30 itu ketika masuk itu biasanya diawali dengan doa pagi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi ketika datang tepat pukul setengah 8, nanti Bapak Ibu akan berdoa terlebih dahulu bersama di depan dan sama manajer dan direksi juga. Nanti untuk siang itu ada istirahat. Pertama itu pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Yang kedua itu ada istirahat juga pukul 3 sampai tengah 4. Itu untuk istirahat saat asar. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan untuk di pakaian. Pake- Untuk pakaian itu biasanya untuk hari Senin, Selasa, dan Kamis itu bebas. Nah, untuk selanjutnya di hari Rabu itu memakai batik, yang Jumat itu memakai pakaian berwarna putih. Seperti itu. Apakah untuk di waktu kerja maupun budaya kerja kita ada yang dipertanyakan? Hmm, Iya, Dari tadi, saya belum, Pak Agung. ya, ya tadi udah tuh sampai antum ya untuk setelah pukul 4 nanti biasanya akan ada evaluasi terlebih dahulu untuk menutup hari itu dan apa yang akan dilakukan ditulis di hari berikutnya. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin dari saya untuk terkait waktu kerja budaya dan di sini bisa saya kasihkan untuk Bapak Indra maupun Bu Esti jika ada pertanyaan maupun Bu Eva bisa dilanjut terlebih dahulu. dilanjut saja, Pak. Ada Ibu Eva Oke. mana ya? Ya baik, mungkin kalau penjelasan dari Pak Agung cukup ya Pak Agung ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Nanti bisa ada pertanyaan maupun tadi ada informasi lebih lanjut saya lanjutkan di via Davi apapun di sini. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Nah, jadi mungkin yang akan sedikit saya tekankan ya, Mas Hendra dan Mbak Esi itu di bagian waktu kerja. Di CS sendiri kita sebenarnya waktu kerjanya tidak terbatas seperti itu karena ada poin di eh, kontrak tadi jika CS itu harus bisa fast respon untuk membalas customer maupun calon customer. Walaupun di luar jam kerja operasionalnya Indobot Academy seperti itu. Termasuk itu juga jika ada penjadwalan meeting seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit saya sharing juga untuk di produk bootcamp ya. Nah, di produk bootcamp itu target market kita itu adalah fresh graduate maupun pekerja. Nah, biasanya untuk pekerja itu di bootcamp memang kita harus adakan meeting. Kenapa harus ada meeting? Karena harga dari bootcamp itu sendiri kan lebih tinggi dari produk-produk lain ya. Kita di harga 17 juta dan itu bisa dicicil. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa memberikan penjelasan yang detail terkait dengan produk itu. Nah, caranya adalah dengan meeting melalui Zoom. Jadi nanti kita jelaskan programnya seperti apa, pelaksanaannya setiap hari apa, seperti itu. Kemudian silabusnya maupun materi yang akan disampaikan, mentornya siapa, pelaksanaan jam berapa, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk pembayarannya apakah bisa langsung cash, apakah bisa cicilan, atau dan lain sebagainya, dan juga benefit-benefit yang akan mereka dapatkan di program itu, seperti itu, Mbak Esi dan Mas Hendra. Nah, itu harus kita lakukan secara meeting untuk lebih clear. Biasanya untuk calon customer yang dia bekerja, dia itu kan kerjanya 9 to 5 ya kebanyakan. Nah, mereka minta meetingnya
biasanya di atas jam 5. Jadi bisa jadi malam atau bahkan mungkin weekend seperti itu. Nah, kalau meeting pun durasinya sebenarnya juga nggak terlalu lama, paling 10 menit atau 15 menit ya, tergantung nanti sama dari masing-masing usernya seperti apa. Kayak gitu. Kalau untuk produk BNSP itu untuk usernya itu kebanyakan dari dosen-dosen, jadi memang untuk komunikasinya itu banyaknya di jam kerja, termasuk juga nanti misalnya mereka minta meeting, tapi untuk yang BNSP itu jarang banget untuk meeting. Biasanya mungkin lebih ke telepon ya, kalau Bapak Ibu dosen untuk konfirmasi dan lain sebagainya. Seperti itu sih yang ingin saya tekankan di waktu kerjanya. Ini kalau secara device bagaimana rekan-rekan, apakah ada laptop juga karena kan nanti dibutuhkan juga untuk update CRM-nya ya, dan juga nanti kalau ada meeting atau lain sebagainya boleh dibantu konfirmasi mungkin. Untuk kepemilikan laptop punya Bu Eva. Jadi untuk mungkin tools ketika bekerja sudah tersedia milik pribadi begitu. Baik. Saya juga sudah ada Bu, untuk laptopnya. Oke, ya. Baik, rekan-rekan. Untuk HP nanti kami dari kantor itu ada HP dan ada nomor yang sudah bisa dipakai. Mungkin nanti di hari pertama kita setting dulu ya untuk WhatsApp-nya karena kita follow up biasanya menggunakan WhatsApp, menggunakan email, kemudian telepon dan juga meeting via Zoom seperti itu. Baik. Kalau alamatnya masing-masing di daerah mana, Mbak Esi, Mas Indra? Saya Saya di silakan Mas Indra dulu. Gantian. saya ada di Bantul, Oh, Bantulnya mana, Mas? di Sewon, Sewon, ya, Jalan Parangtritis atau Jalan Bantul? dalam Bantul, Jalan Bantul ya. Oke. ya, Daerah mana, Mas? di Pendoharjo. Oh, itu sekitar 40 menitan ya nanti kalau ke kantor. Ya. Alamat Indobot tahu ya. Jadi kita masih ada di area UNY sih, Mas Hendra. Oh ya, sudah Oke. coba cek sih. Ya, baik. Kalau dari Mbak Esi? Saya ada di Jalan Magelang, Kak, tepatnya di daerah belakang JCM. Karena dulu untuk kantornya sendiri deket sini. Jadi Oke. kalau UNY sendiri tahu kan emang lulusan dari UNY juga sempat cari Mm-mm. alamat dan lain-lain sudah tahu, Kak. Oh, saat ini berarti ngekos ya, Mbak Esi ya? Iya, betul, ngekos. Oke. Kalau Mas Hendra berarti di rumah sendiri ya? Iya, Asli Jogja ya? iya. Ya, baik. Oke, untuk device aman, untuk transport juga aman ya. Eh, dari Indobot juga bisa dijangkau tempatnya pakai kendaraan. Terus setelah itu mungkin untuk offering selanjutnya kami minta misalnya besok Kamis itu mulai masuk. Bagaimana Mbak Esi, Mas Hendra? Siap, Bu Bisa. Eva. Bisa ya? Tapi Nggih, ya, baik. bisa. Tapi Gimana untuk Mas Hendra? device-nya kan kalau untuk saat ini Mm-mm, laptop sedang dipinjam saudara saya mm-mm. buat tugas kan Kak. Oke. Kemungkinan baru tersedia itu Sabtu. Oh ya, enggak apa-apa. Karena sebenarnya di sini kami juga ada laptop yang dipakai bersama untuk CS ya, Mas Hendra ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang mungkin nanti belum ada laptop untuk update CRM dan untuk meeting itu bisa pakai laptop kantor, tapi belum bisa dibawa pulang seperti itu. Mungkin kalau handphone nanti ada kebijakan untuk bisa dibawa pulang seperti itu. Oh ya, Oke. Ibu mau tanya lagi untuk Oke, konfirmasi saja. Untuk ini kan baru PKWT ya Ibu ya, dan ya untuk masa betul. PKWT-nya itu berapa bulan? 3 bulan kah atau berapa? Soalnya Untuk apa, Mas? PKWT, ini kan Ya, kontrak PKWT ya Ibu ya. ya betul. Ya, di Jadi sini untuk di kontrak PKWT itu langsung 2 tahun ya, Pak Agung ya, sepertinya. Biasanya kan nggak 1 tahun sampai 2 tahun gitu, Bu. Coba Kemarin. di sini nanti di scroll lagi. Kalau di sini terserahnya 2 tahun Ibu. Kalau menurut dokumen yang terbaru ini udah Ya, 2 tahun, Mas 2 tahun. Hendra. Nah, Seperti oh, itu. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Eh, izin untuk
Izin untuk konfirmasi terkait dengan upah dan pembayaran, Bu Eva. Kalau untuk di pamfletnya sendiri itu kan ada tersedia informasi. Tadi upah pokok mungkin sudah terjawab di situ. Kemudian di sini ada informasi tentang tunjangan kehadiran, kemudian bonus performa atau komisi penjualan tentu saja sudah tercantum itu ya Bu Eva. Ya. Lalu di sini ada transport dan uang makan. Apakah kalau untuk transport dan uang makan ini ada jatah makan siang mungkin dari perusahaan atau memang kalau untuk CS penjualan pengupahannya seperti yang tertera di PKWT saja? Ya, untuk pengupahnya seperti yang tertera ya Mbak ya. Jadi memang transport dan juga uang makan itu dalam bentuk nominal uang yang tadi sudah disebutkan di PKWT seperti itu. Oh, berarti termasuk di gaji pokok itu ya, Bu Iya, Eva? betul sekali. Mungkin nanti Iya, boleh dikirimkan draftnya ya Pak Agung ya iya, ke habis. rekan-rekan biar coba Iya, iya dibaca nanti lebih kita. detail lagi seperti itu. Iya, habis ini saya kirim WhatsApp pribadi gitu. Baik. Bisa dibaca. Ya, apakah untuk Bu Esti maupun Bu Pak Hinda bisa bertanya lebih lanjut? Apakah sudah cukup untuk siang hari ini? Baik, untuk besok Kamis itu jam 7:30 ya Pak ya, udah harus di Iya, sana. betul. Bentar, 7:30 Hmm. ya. 7:30 persis itu kita mulai briefing bareng-bareng di lobby gitu, Mas Hendra. Kemudian setelah briefing singkat paling nggak sampai 5 menit ya, Pak Agung ya, Iya, sekitar 5 menitan. Kemudian langsung lanjut ke zikir, kita ada zikir. Nah, zikir bareng itu kita pakainya nanti Discord karena memang ada beberapa rekan-rekan dari CS juga yang udah mulai WFH ya, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti briefing setiap tim. Setelah briefing bisa mulai untuk bekerja seperti itu. Ada pertanyaan untuk Pak Indra maupun Bu Esti? Sudah cukup Pak. Sudah cukup? Ya cukup Ya, ya. sudah cukup nih. Saya juga Baik. sudah cukup. Ya, Pak Agung Oke. nanti boleh diinfokan juga ke rekan-rekan untuk maps kantornya di mana, Iya, kemudian untuk cuman parkir pakai kendaraan dan ya, kalau bawa motor helmnya ditaruh di mana juga itu minta tolong di share juga untuk oh teman-teman. iya, Iya, untuk dress iya. code-nya mohon maaf Pak, Oh iya, besok saya ulang ini. Iya, besok masih pakai bebas. Nanti hari Jumatnya pakai putih. Ya, Setiap Rabu sama Jumat aja yang ada dress ah, code-nya, Mas lebih Hendra. lengkapnya untuk Senin, Selasa, Kamis itu bebas. Untuk hari Rabu pakai batik, Kamis itu putih. Besok itu. Eh, maaf, saya Jumat pakai putih. Ya, sudah paham? paham Pak. Ya, nanti kalau belum paham bisa saya tapi juga untuk lebih lanjutnya. Ada kebingungan itu. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Bu Eva juga sudah cukup. Nah, Ya, mungkin kita konfirmasi ulang ya. konfirmasi. Berarti secara kontrak yang ada di PKWT itu sudah bisa disepakati ya, Mas Hendra, Mbak Esi. Iya, Udah, Bu Eva, Udah mungkin bisa nanti ya. kirimkan ingin dibaca lebih detail juga. Kalau Iya, sekiranya Iya, ada pertanyaan, boleh untuk bertanya kembali ya, mungkin ke Pak boleh Agung. sekali. ya, nanti Ya, bisa seperti lewat itu. saya. Mm, Ya, terima kasih banyak Mbak Esi dan Mas Hendra. Harapannya nanti dengan bergabungnya Mbak Esi dan Mas Hendra di tim CS penjualan gitu ya, kita bisa bareng-bareng untuk mencapai target dari tim sales seperti itu dan bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Pokoknya mohon kerjasamanya, mohon komitmennya juga untuk bisa bekerja sama. Seperti itu sih. Iya, Baik. Cukup dari oke. saya Pak Agung. Iya, terima kasih Bu Eva atas tambahannya. Dan terima kasih untuk Pak Indra dan Bu Esti telah hadir dan menyempatkan waktunya. Insya Allah kita akan ketemu pada besok pagi 7:30 di kantor Bapak Ibu. Dan untuk menghemat waktu dan sampai ketemu besok pagi, kita tutup acara pada offering siang hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Hendra, kasih. Mbak Terima Esi, kasih. Pak Agung. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.